Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, saya Agila Hafizi kembali hadir menjumpai Anda dalam program Dialog Kibar, Kupas Kebijakan Arah Pembangunan Rakyat. Di sore hari ini kita juga akan membahas sebuah tema menarik pemirsa terkait dengan transformasi bisnis digital membangun UMKM Jawa Barat. Pemirsa, saat ini digitalisasi bisnis menjadi kunci penting dalam pengembangan dan juga penguatan UMKM di Jawa Barat. Dan juga membuka akses bagi UMKM dari beberapa bidang untuk dapat mengembangkan melalui platform digital dengan kreativitas dan juga tentunya dukungan dari pemerintah saat ini yang terus mengembangkan dan juga mendorong UMKM agar lebih adaptif, kemudian juga kreatif dan juga berdaya saing. Dan juga dengan memadukan teknologi serta kearifan lokal pemirsa, UMKM Jawa Barat diharapkan mampu tumbuh berkelanjutan dan menjadi penggerak ekonomi daerah. Dan pada kesempatan sore hari ini saya akan berbincang bersama dengan narasumber yang hadir. Pada kesempatan hari ini saya sapa lebih dahulu yang di studio ada Dr. Haji Rahmat Sarman SEMSI selaku pengamat bisnis digital sekaligus juga Kaprodi Bisnis Digital FEB Unpas. Selamat sore Pak Rahmat. Apa kabar? Baik ya, alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir hari ini di Dialog Kibar. Tentunya kita akan membahas tema yang begitu menarik dan juga dari perspektif seorang pengamat dari bisnis digital. Kebetulan saat ini juga fokusnya terhadap bisnis digital ya Pak ya. Dan mungkin saat ini berkembang secara masif di Jawa Barat dengan banyaknya potensi warga masyarakat yang mungkin juga membangun sebuah bisnis rintisan sampai dengan yang berkembang serta yang maju begitu ya Pak ya. Siap. Dan juga nanti kita akan berbincang bersama dengan narasumber lainnya pemirsa, yakni Ibu Yuke Mauliani Septina STMSI selaku Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat. Selamat sore Bu Yuke. Sore Mas. Baik Bu Yuke, terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam Dialog Kibar sore hari ini. Iya, sama-sama. Baik, tentunya juga pemirsa, nanti kita akan juga berbincang dengan praktisi UMKM digital yang juga akan hadir untuk bersama-sama mendiskusikan terkait dengan tema transformasi bisnis digital kembangkan UMKM Jawa Barat. Terlebih dahulu saya akan ke Ibu Yuke terlebih dahulu. Bu Yuke mungkin boleh disampaikan Bu, terkait dengan pemetaan khususnya untuk peran digitalisasi bisnis dalam pengembangan UMKM, khususnya untuk memperkuat daya saing di Jawa Barat saat ini seperti apa Ibu Yuke? Ya, ini terima kasih ya Mas. Jadi kalau digitalisasi untuk UMKM ini sebenarnya udah sebagai pengungkit ya, pengungkit daya saing UMKM. Jadi bukan lagi semacam tren, tapi ini satu keharusan kita berdigitalisasi. Nah, pemetaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil ini ada 3 tahapan atau 3 klaster ya. Yang pertama itu UMKM yang baru berdiri. Jadi belum sama sekali dia tahu berdigital, itu di kelompok pertama. Nah, yang kedua UMKM yang sudah aktif di media sosial. Nah, ini yang kelompok kedua. Nah, dan yang ketiga itu adalah yang memang sudah sangat-sangat siap berdigitalisasi. Nah, ini yang kami lakukan pengelompokan sehingga nanti treatment untuk digitalisasinya akan berbeda-beda. Jadi kalau untuk level yang tadi yang pertama yang UMKM yang baru berdiri, kita edukasi, kita literasi, kita kenalkan dengan startup dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk yang middle, yang dia UMKM sudah mengenal media sosial, kita ajarkan mereka menjadi konten kreator atau konten market gitu ya. Karena kalau sekarang kebanyakan orang itu lebih banyak menjadi konten market. Kalau kita lihat sekarang gitu ya. Nah itu kita literasi atau sosialisasi seperti itu. Nah kalau yang sudah berdigital kita kerjasamakan dengan startup yang ada di Jawa Barat.
Baik, tentunya begitu masif, tidak hanya sebagai sebuah elemen yang mungkin menjadi tambahan cara saja, tapi mungkin bisa dikatakan tadi pengungkit kalau kata Bu Yuke ya. Iya, Ini menjadi satu hal UMKM. pokok. Baik. Iya. Terima kasih Bu Yuke, dan juga mungkin saya minta perspektif dari Pak Rahmat juga nih sebagai pengamat bisnis digital nih. Bagaimana Anda melihat Pak Rahmat terkait dengan peran media sosial khususnya dalam mengubah posisi para pelaku UMKM ini yang tadinya mungkin sebagai UMKM lokal namun saat ini perannya bisa lebih meluas melalui media sosial ini Pak? Siap, terima kasih Kang. Jadi media sosial ini telah mengubah peta permainan UMKM. UMKM yang dulu terbatas oleh lokasi dan lokasi dan tempat begitu, sekarang posisinya dia menjadi lebih luas lagi. Yang penting tadi saya sependapat dengan Ibu Kadis bahwa leverage atau pengungkit UMKM sekarang dia semua level bisa punya kesempatan untuk melakukan introduction produknya, bahkan sampai kepada positioning closing di era digital. Begitu. Baik, jadi artinya juga memang setuju dengan berkembang pesatnya teknologi serta media sosial saat ini memang cukup masif untuk memberikan jangkauan lebih terhadap akses kepada masyarakat luas ya Pak ya? Iya, jadi medsos ini posisinya sekarang sosmed ini sebagai jembatan global untuk UMKM memperkenalkan dirinya asal dia tahu bagaimana mengemas citra dirinya. Betul. Supaya nanti publik digital tahu bahwa ada produk tertentu begitu. Ya, termasuk kepada produk mungkin juga bisa mengaitkan terkait dengan kearifan lokal ataupun juga karakteristik dari produk itu sendiri ya Pak ya. Betul. Baik, luar biasa. Bu Yuke, kembali saya tanyakan Bu, program konkret apa yang mungkin saat ini juga sedang digagas begitu oleh Dinas untuk meningkatkan kemampuan UMKM begitu dalam memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi dan juga pemasaran yang jangkauannya lebih luas? Ya, yang pertama jadi kami itu tidak menjadikan atau tidak mengajari UMKM itu menjadi selebriti atau tetapi lebih mengarahkan produknya agar terlihat, terpercaya dan mampu dan mau dibeli. Gitu. Nah, fokusnya adalah bagaimana kita melatih mereka untuk menyiapkan konten sederhana tapi konsisten. Konsisten gitu ya. Jadi jangan bikin yang bombastis tapi besoknya nggak ada. Gitu ya. Tapi justru konsistensi ini yang perlunya gitu ya. Yang kedua, membuat storytelling setiap produk UMKM berbasis kearifan lokal. Gitu. Nah ini penting untuk orang ketahui apa sih produk ini tuh dan bagaimana lahirnya, ada cerita apa di balik itu. Nah itu kaitan dengan keprodukannya. Dan kita pun melatih mereka untuk menyiapkan fitur live selling dan sekaligus juga katalog yang digital. Kan kalau kemana-mana tinggal ini produknya kan nggak usah bawa kertas-kertas. Betul. Sekarang. Less paper ya? Iya, udah semuanya udah basisnya e-katalog lah semua gitu ya. Nah itu kita ajarkan dan kita latih dan bagaimana membuat satu produk itu orang tuh tertarik untuk melihat gitu. Nah yang terakhir kita siapkan juga pelatihan sekaligus juga literasi algoritma media sosial. Baik. Ya, untuk menghitung ketika mereka sudah di media sosial, nah bagaimana lihat potensi dari melihat gitu ya, masyarakat melihat satu sisi produk ini, apakah mereka langsung di-like atau ditinggalkan, itu kan sudah bisa terlihat. Nah itu kita perlu ajarkan juga, karena dari situ akan dianalisis untuk perbaikan ke depannya. Bagaimana mereka membuat konten-konten yang lebih bagus lagi, lebih masif lagi, terstruktur lagi, dan tentunya konsisten. Bahasa saya sih lebih banyak ke arah konsistensi, karena orang itu kalau dijejali terus, akan ingat
mau dan beli. Baik, artinya memang ada beberapa poin yang saat ini diberikan dengan potensi UMKM yang begitu sangat luas dan juga masif di Jawa Barat ya Bu ya. Tadi penekanan terhadap konsistensi, kemudian tadi ada beberapa pelatihan-pelatihan yang diajarkan. Termasuk tadi mengamati algoritma juga mungkin ini salah satu yang tadinya tidak terpikirkan begitu oleh para pelaku UMKM ya Bu ya. Betul ya. Bagaimana atensi dari para masyarakat yang mungkin juga atau pelaku UMKM yang juga di-guide begitu oleh Dinas saat ini ketika ada beberapa pelatihan-pelatihan atau workshop seperti itu, Bu? Ya, memang belum menyeluruh ya. Di Jabar itu ada 3 jutaan, 3 juta lebih untuk UMKM dari mikro sampai menengah gitu. Nah, memang kami berbagi tugas dengan kabupaten kota juga untuk sama-sama membuat satu pelatihan yang terstruktur dan masif, semuanya sama karena kebutuhannya hampir sama gitu. Cuman bedanya ini produknya apa, yang satu lagi beda lagi, dan bagaimana kewilayahannya juga serta kearifan-kearifan lokal. Baik, semoga ini terus bisa diminati ya Bu ya, dan juga mungkin dipandang sebagai sebuah kesempatan yang baik begitu untuk para pelaku UMKM yang ada di Jawa Barat, dan nanti penyebarluasan informasi terhadap pelatihan ini juga bisa lebih optimal ya Bu ya. Baik, terima kasih Bu Yuke. Saya beralih dulu ke Pak Rohmat. Pak Rohmat, ini juga mungkin selain tadi saya menyoroti algoritma ataupun juga workshop dan pelatihan. Pak Rohmat mungkin bisa melihat tren digital Pak yang bisa mempengaruhi terkait dengan pertumbuhan UMKM khususnya di Jawa Barat nih Pak, dari kacamata masyarakatnya ataupun juga sudut pandang terhadap jenis-jenis produknya. Baik Kang, jadi kalau dulu orang berjualan itu dengan intuisi. Nah, kini mereka bisa membaca data. Jadi data itu adalah kompas baru bagi UMKM. Nah, karena berbasis data, saya mengamati ada 3 tren besar, tren digital. Yang pertama yaitu live commerce dan video marketing. Nah, ini banyak sekarang sudah dilakukan oleh marketplace di marketplace gitu. Saya salah satu konsumennya Pak. Gitu ya. Banyak mengamati betul. Jadi maksudnya itu untuk mempercepat konversi penjualan. Betul. Terus yang kedua tren digitalnya yaitu otomatisasi layanan pelanggan. Jadi sekarang si UMKM sudah bisa menggunakan chatbot, AI dan lain-lain. Itu bisa sekali digunakan oleh UMKM. Yang ketiga yaitu analitik data pelanggan. Nah, itu cerita dengan konteks big data dan lain-lain. Data berserakan di mana-mana, tinggal bagaimana si UMKM dapat memeras menjadi sebuah informasi bagi produknya untuk jualan. Gitu, Kang. Artinya dari mulai platform berbasis digital atau media sosial yang secara gratis mungkin bisa kita unduh begitu dan kemudian digunakan fitur-fiturnya, termasuk juga bahkan ada promosi yang memang juga berbayar ya Pak ya untuk lebih memaksimalkan dari penjualan gitu. Nah, kalau Bapak melihat perkembangan dari tren digital ini seperti apa Pak? Apakah memang perubahannya juga menyesuaikan era atau generasi masyarakat sekarang atau memang juga disesuaikan dengan kebutuhan? Kan mungkin dari tahun ke tahun berbeda-beda ya Pak ya? Jadi dari kacamata atau perspektif akademisi itu ada yang disebut dengan data analitik. Terus ada digital entrepreneurship. Agar supaya UMKM berusaha sekarang matching dengan era kekinian, yaitu era digital gitu. Jadi kalau UMKM tidak lambat atau tidak bisa beradaptasi dengan perkembangan digital, maka dia akan tergerus, saya bilang. Betul. Saya sering mengatakan tergerus, ketinggalan zaman. Nah, itu dia. Mungkin dulu sempat ada irisan atau kesenjangan ketika misalkan platform pengemudi ojek online kemudian sampai akhirnya mungkin sebagian dari masyarakat ataupun juga pengemudi ojek yang konvensional juga banyak yang beralih juga ke digital ya. Betul. Begitu, kita melihat beberapa perbandingan begitu dari perkembangan dunia digital ini. Baik, Pak Rohmat dan juga Bu Yuke, nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita pemirsa. Tetap bersama kami dalam Dialog Kibar.
Ya pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam Dialog Kibar, Kupas Kebijakan Arah Pembangunan Rakyat. Saat ini telah hadir satu narasumber berikutnya, yakni Bapak Muhammad Al-Farizi selaku praktisi UMKM digital. Ini dari Sumedang. Halo Pak Al-Farizi. Ya. Luar biasa, ini mungkin agak sedikit berbeda dari segmen pertama karena sekarang sudah ada tambahan properti ini, Ubi Cilembu ya. Cilembu. Ini mungkin bisa menjadi salah satu pertanyaan juga berikutnya. Apa keterkaitan antara Ubi Cilembu ini dengan bahasan kita mungkin terkait dengan bisnis digital nih? Apakah Pak Al-Farizi juga memang termasuk dari praktisi bisnis digital ini? Mungkin boleh cerita rintisan usahanya seperti apa? Ya, alhamdulillah di usaha Ubi Cilembu itu saya buka e-commerce di berbagai Shopee, terus beberapa e-commerce gitu ya. Ya, betul. Nah, itu alhamdulillah awal mula berjalan sedikit-sedikit, tadinya dari e-commerce itu mendatangkan beberapa konsumen gitu. Konsumen. Jadi lewatnya alhamdulillah gitu. Jadi sedikit-sedikit sampai alhamdulillah sekarang beberapa ton gitu per hari. Wah, luar biasa. Ada peningkatan yang cukup signifikan gitu ya setelah menggunakan platform digital, bisnis digital. Ya. Awal mulanya yang memberikan informasi ataupun juga ketertarikan Pak Al-Farizi untuk bisa hadir dengan digitalisasi begitu ya dalam bisnis Ubi Cilembu ini, siapa atau dari mana? Saya sendiri sih tadinya. Oh, oke. Pas waktu kuliah tadinya saya di passion. Baik. Cuman karena ya begitulah usaha ya. Ada ngejatuh ya, seperti itu. Ya, cuman saya konsumen di Tadas Pangeran itu. Saya suka ubi madu Cilembu. Kok gini ya? Ada madunya kayak gitu. Jadi alhamdulillah mending saya pasang aja di e-commerce. Ternyata alhamdulillah meningkat gitu. Meningkat ya. Iya, jadi memang langsung di beberapa e-commerce itu ya, ada beberapa tadi ya. Dan saat ini penjualan terus di sana, dominasinya lebih ke sana atau masih konvensional juga ada Kang? Ada offline juga. Ada offline juga? Offline. Oke. Sekarang offline sama online gitu e-commerce alhamdulillah berjalan. Oke, baik, luar biasa. Berarti artinya pemirsa kita bisa melihat memang bisnis apapun ya Pak Rahmat bisa mungkin masuk juga ke ranah bisnis digital ataupun juga platform digitalisasi saat ini. Baik, terima kasih Kang Al-Farizi. Mungkin boleh istirahat sejenak ya. Saya juga ingin meminta perspektif ini dari Bu Kadis ya. Bu Yuki, kembali saya tanyakan terkait dengan penguatan UMKM begitu ya. Aspek mana Bu Yuki yang menjadi prioritas di antara beberapa terkait dengan peningkatan kapasitas SDM, kemudian infrastruktur digital ataupun juga akses pasar digital, Bu? Iya, ketiganya penting ya Mas, tapi prioritas pertama adalah SDM. Baik. Karena infrastruktur tanpa kapasitas manusia atau SDM tentu juga tidak optimal. Dan akses pasar digital tanpa kesiapan pelaku usaha justru akan membuat UMKM kita kewalahan juga gitu. Maka pendekatan kami itu bertahap. Jadi pertama kuatkan manusianya dulu, ya, siapkan alatnya, lalu buka pasarnya. Itu pendekatan Dinas KUK yang kami lakukan, gitu, Pak. Ya Mas. Baik, jadi memang ada kaitannya, ada keterkaitannya dengan pertanyaan tadi. Tidak bisa tidak bisa dipisah-pisah ketiga komponen ini tuh. Iya, saling ada pengaitnya dan memang juga tadi kalau berdasarkan salah satu praktisi begitu yang hari ini hadir muncul awalnya dari keinginan pribadi gitu ya untuk berinovasi melalui digital begitu dan memang kedepannya akan bersinergis antara beberapa poin tadi. Terima kasih Bu Yuke. Mungkin saya kembali ke Kang Al-Farizi. Ada beberapa hal yang mungkin dialami setelah menggunakan platform digital begitu ya. Nah, platform media sosial yang paling memperkuat merek usaha Anda itu apa dan mungkin mengapa ada di sana gitu banyak pelanggan ataupun juga konsumen? E-commerce-nya. E-commerce betul. Karena di e-commerce itu sangat benar-benar cepat perkembangannya, trafiknya. Jadi ketika saya cek setiap soalnya sekarang kan afiliator ya. Termasuk pasang juga afiliator ya. Betul. Jadi terbantu afiliator. Jadi semua se-Indonesia itu kecapai gitu. Alhamdulillah gitu. Sampai Papua juga nyampe. Wah, ini matang ya sama mentah juga.
kita pakai vakum, kalau matang, kalau mentah kita packing dengan dus-dus yang tertata gitu, rapi gitu. Alhamdulillah. Untuk menjangkau beberapa target pasar, apakah juga Kang Fariji ini membuat sebuah rancangan atau planning bisnis khususnya untuk digital e-commerce ini atau bagaimana? Mudah-mudahan kedepannya bisa berkembang, ya tergantung gimana quantity saja gitu. Kalau misalkan quantity kita mencapai pasarnya, ya kita terus dikembangkan lebih lanjut, lebih ini kuat gitu. Baik, mudah-mudahan ini bisa menginspirasi juga begitu ya para pelaku UMKM yang lainnya yang ada di Jawa Barat, bahwa setiap sektor UMKM mungkin dengan berbagai potensi atau bidangnya bisa berkembang melalui bisnis digital. Terima kasih Kang Alpariji. Berikutnya kembali ke Pak Rohmat. Pak Rohmat, sejauh mana kekuatan narasi lokal dan budaya daerah ini dapat menjadi nilai tambah dalam konten digital? Ini kan salah satunya ya, Ubi Cilembu dan Sumedang misalkan. Jadi Kang, yang bertahan itu yang menjual produk. Yang tumbuh itu yang membangun merek dan komunitas. Baik. Jadi UMKM yang bertahan biasanya hanya berfokus pada jualan cepat dan promosi diskon. Baik. Itu yang bertahan. Iya. Sementara UMKM yang tumbuh itu dia memikirkan strategi jangka panjang. Oke. Membangun merek, memahami perilaku konsumen, menjaga kualitas konten dan beradaptasi pada perubahan algoritma platform. Jadi seperti itu. Baik. Jadi tinggal terserah kepada berpulang kepada UMKM mau memanfaatkan posisi dia sebagai hanya bertahan saja atau dia pengen tumbuh. Gitu. Oke. Jadi kalau tumbuh mau nggak mau dia harus berpikir strategi jangka panjang. Termasuk tadi Kang Al bilang kumaha engkeweh lamun loba jualanana berarti arek mengembangkan strategi selanjutnya gitu. Baik. Jadi memang ada beberapa perspektif yang mungkin juga harus bisa disikapi oleh para pelaku UMKM ya Pak ya. Bagaimana artinya untuk bisa membedakan antara strategi digital ini bertahan atau benar-benar tumbuh dari media sosial begitu ya. Baik. Kalau Kang Al, apakah juga melihat mungkin ada beberapa faktor ataupun juga para pesaing ataupun juga beberapa teman-teman yang usahanya sama, apakah juga ada pengaruhnya terhadap perkembangan Kang Al dalam usaha digital melalui Ubi Cilembu ini? Sebulan kemarin, soalnya di daerah saya itu muncul pertama saya di Tanjung Sari. Cuman sekarang yang ngirim dari beberapa bandar gitu ya, yang benar-benar best sellernya. Nah, jadi sekarang yang ngirim itu jualan. Baik. Cuman saya kasih ilmu tadinya gitu. Karena nggak berat lah gitu. Kasih ilmu aja gitu. Ternyata sekarang pada pinter jualan juga. Jadi dari 100% itu cuman beberapa kayak kebagi gitu. Betul. Tapi ya nggak apa-apa gitu. Betul. Jadi penyebar luasan informasi terhadap dunia bisnis digital juga sangat wajar aja ya, dan mungkin sportif lah dalam menggait para pasar ataupun juga pelanggan begitu. Nah, kalau dari Pak Rohmat, mungkin Pak Rohmat, narasi tadi lokal atau budaya daerah ini yang menjadi dapat nilai tambah tuh seperti apa supaya lebih memaksimalkan? Oke, baik Kang. Jadi narasi lokal itu adalah magnet emosi Kang. Magnet emosi. Ubi Cilembu, Sumedang, Jawa Barat gitulah kira-kira gitu. Betul. Magnet emosi. Iya. Gitu. Jadi produk jadi lebih dari sekedar barang, satu bagian dari cerita budaya gitu. Jadi ada cerita tuh Ubi Cilembu bagaimana ditemukan dan lain-lain, dari mana bibitnya segala macam gitu. Jadi narasi lokal itu adalah DNA diferensiasi UMKM Jawa Barat. Baik. Nah, jadi produk mungkin bisa ditiru, tapi cerita dan identitas budaya tidak bisa digandakan. Jadi memang itu originality yang ada di lokal kita. Betul. Gitu. Jadi ketika UMKM menampilkan asal usul, filosofi, keunikan lokalnya, mereka menciptakan emotional engagement. Betul. Gitu untuk sebuah produk yang kuat gitu Kang. Baik, itu bisa menjadi penyebar luasan juga terkait dengan culture ya atau budaya ataupun juga potensi lokal ya Pak ya melalui penjualan di digital atau sosial media ini. Terima kasih Pak Rohmat. Saya akan kembali ke Bu Yuke. Bu Yuke, tadi sempat disampaikan di segmen awal bahwa
fokus kepada pemberian pelatihan, kemudian juga tadi mungkin pemberian informasi terkait dengan algoritma dan juga bagaimana SDM di Jawa Barat pelaku UMKM ini bisa berkembang. Salah satunya untuk bisa menjangkau banyak pelaku UMKM yang saat ini mungkin ada tinggal di pelosok. Nah, kalau dari Bu Yuke sendiri bagaimana upaya dinas untuk menjangkau UMKM di pelosok daerah yang memang belum interest ataupun juga masih memandang sebelah mata terkait digital? Iya, kami sadar Mas, betul ya bahwa Jabar itu, ya maksudnya UMKM di Jawa Barat itu tidak hanya di kota besar, tapi sampai pelosok-pelosok desa aja di Jawa Barat ada 5.311 desa. Iya. Jadi malah banyaknya UMKM itu berada di pedesaan sebenarnya. Dan itu kalau secara sebaran ada di dataran, ada di pegunungan, ada pesisir, dan ada daerah-daerah yang memang aksesnya terbatas juga. Nah, karena adanya geografi kami seperti itu, jadi pendekatannya adalah kita jemput bola. Baik. Jemput bola, dan kita pun kerjasama tidak diselesaikan oleh provinsi, tetapi kita kerjasama dengan pemerintah kabupaten kota, pemerintah desa, koperasi juga, dan kami pun sudah menyiapkan pendamping untuk UMKM, termasuk juga pendamping di lokal-lokal setempat. Intinya kami ingin memastikan digitalisasi tidak hanya dinikmati oleh UMKM yang sudah maju saja, ya, tapi penting juga bagaimana memeratakan digitalisasi itu sampai ke lini-lini terjauh dari ibu kota. Nah, makanya konsep jemput bola itu penting untuk kami lakukan. Kalau menunggu aja mereka datang, nggak mungkin Mas. Jadi tetap kita yang harus jemput bola. Nah, sehingga ketika kita jemput bola, UMKM yang di pelosok itu mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar. Baik. Setelah belajar berkembang dan akhirnya bisa terhubung dengan pasar. Intinya seperti itu, karena tidak dipungkir ya Mas, dari 5.311 desa itu kurang lebih ada 771 desa yang memang agak terpencil. Nah, itu butuh effort yang lebih untuk beberapa desa yang terpencil. Baik, artinya juga pemerataan. Betul, fokus kepada pemerataan, dan memang secara data beberapa fokus kepada daerah-daerah yang masih belum terjangkau, mungkin juga ini akan jemput bola dari sisi pemerintah ya Bu ya. Insya Allah mudah-mudahan nanti kolaborasi hadir. Nah, berkenaan dengan kolaborasi mungkin saya juga tanyakan berikutnya, sejauh mana kolaborasi terkait dengan bisnis digital ini antara marketplace, kemudian platform media sosial, dan juga komunitas kreator lokal dalam mendukung promosi peningkatan UMKM di Jawa Barat. Mungkin boleh sampaikan lagi Bu. Ya, intinya Mas, bahwa kita itu tidak sendirian, perlu kolaborasi dengan yang lain. Jadi penguatan UMKM ini tidak bisa dikerjakan sendirian oleh pemerintah, tetapi perlu juga kolaborasi dengan platform digital, dengan marketplace gitu ya, dengan komunitas kreator lokal juga. Itu penting dan itu bagian dari strategi kami juga. Nah, anak-anak muda kreatif ini memiliki kemampuan yang mungkin lebih dibanding kita gitu. Kemampuan bercerita, kemampuan memvisualisasikan produk dengan yang lebih baik lagi sesuai dengan kekinian. Apalagi sekarang kan gadget itu kan lebih view gitu ya. Lihat produk tuh bagus enggak, gimana ini. Mereka tuh lebih lebih sensitif gitu ya, lebih jeli gitu ya. Iya, kalau lihat produk tuh ini untuk apa, ini segala macam. Nah, itu perlu gitu ya. Nah, dan ketika UMKM dipertemukan dengan ekosistem tadi yang anak-anak muda kreatif, pasti produknya menjadi lebih menarik, lebih dikenal, dan memiliki nilai tambah yang lebih tinggi. Intinya itu sih. Baik. Dari beberapa inti yang disampaikan melalui program-program Dinas KUMKM Jawa Barat, ini saya yakin pelaku UMKM di Jawa Barat juga sangat optimis ya Bu ya, diraih, dan juga tentunya kalaupun misalkan ada hal-hal yang ingin ditanyakan, pasti semua program yang melalui pemerintah ini akan bisa menjembatani atau memfasilitasi. Terima kasih Bu Yuke, saya akan kembali lagi ke Kang Al ya. Sama-sama. Iya, tadi ada beberapa rasa optimis ya Kang, ketika melihat istilahnya pergerakan ekonomi atau peningkatan pendapatan ini meningkat Kang dari marketplace ini.
Nah, ada nggak tantangan yang masih dirasakan saat ini di bisnis digital Ubi Cilembu ini? Ada juga. Apa aja tuh? Pertama, ya kita kualitas. Ya. Kualitas harus diutamakan dengan produk. Nah, soalnya kan bersaing itu lebih benar-benar harus kualitas kita ya harus dijaga gitu. Iya, iya. Betul. Terus kita sortir lagi ketika permintaan konsumen. Nah, permintaan konsumen biasanya beda-beda tuh yang di e-commerce. Pengen ini, pengen itu, ya kita turutin aja dengan inboxan kayak gitu ya. Nah, ikuti. Nah, harus benar-benar meskipun kita malas gitu harus cepat-cepat. Betul itu. Soalnya masalah kecil tapi benar-benar menaikkan trafficnya itu. Betul. Nah, betul. Oke. Nah, kalau misalkan meningkatkan kepercayaan dari versinya Kang Al sebagai pelaku usaha UMKM Ubi Cilembu nih, ada di visual juga ya. Sangat begitu menjaga kualitas, baik mungkin juga ketersediaan secara kuantitas juga ada, kualitas juga diperhatikan. Apa saja untuk memperkuat merek Akang ini bisa lebih banyak dikenal dan kepercayaannya terus kembali lagi untuk repeat order lah katakanlah. Ini saya kan snack Pangeran Cilembu, jadi jadi benar-benar ubi Cilembu itu harus benar-benar dipanen di daerah Sumedang. Oh baik. Nah gitu. Jadi hasil dari rasa itu benar-benar khas gitu. Jadi nggak akan bohong gitu kalau misalkan ubi dari panenan kita kita jual kesebar ke se-Indonesia juga. Alhamdulillah rasanya itu ubi Cilembu gitu, nggak dari ubi yang lain gitu. Jadi memang lokal gitu. Lokalitasnya sangat diutamakan. Betul. Ya. Betul. Prosesnya juga yang begitu istilahnya asli dan memang dari kawasan Cilembu juga ini bisa dipasarkan melalui marketplace dan juga media sosial. Ini juga nggak live juga nggak di e-commerce? Seperti yang tadi dibilang Pak Rahmat ya Pak. Mungkin salah satunya live juga. Bahkan mungkin ada istilahnya menggayat host juga khusus atau Akang langsung yang live? Yang live-nya ada khusus. Ada khusus. Nah, ini kan juga lebih memperkembangkan bisnis digital ini artinya membuka lapangan pekerjaan baru juga begitu loh untuk yang memang bergerak di bidang kreatif gitu. Akang mau fokus memantau begitu ya dan mungkin juga melihat pergerakan dari pemasaran Ubi Cilembu. Terima kasih Kang Al. Berikutnya saya kembali ke Pak Rahmat ya. Pak Rahmat tadi resiko besar mungkin yang perlu diantisipasi begitu ya. Di samping juga optimisme kita dengan perkembangan teknologi ini, ketika terlalu tergantung pada satu platform digital saja, apakah ada juga resiko yang harus diantisipasi? Baik, jadi kalau diilustrasikan, ibarat bawa telur satu keranjang dengan membawa telur beberapa keranjang. Jadi kalau kita hanya berpikir satu platform marketplace saja, itu atau kita ketergantungan kepada satu platform membuat UMKM itu rentan secara algoritmik dan bisnis. Baik. Jadi perubahan aturan seperti banned account atau penutupan fitur, seperti dulu yang TokTok itu sempat dibatasi, itu bisa langsung mematikan penjualan. Jadi oleh karena itu saya suggest atau support ke UMKM Jawa Barat sebaiknya melakukan beberapa platform marketplace, bukan hanya satu platform saja. Berarti ini menjadi sebuah alternatif ya Pak ya, ketika memang fluktuasi dari perkembangan platform itu masif, mungkin ada juga down-nya mungkin ya, di saat kemarin mungkin ada penyuaraan terkait dengan konvensional market gitu ya Pak ya. Dan mungkin ini bisa menjadi salah satu himbauan juga kepada masyarakat atau pelaku UMKM untuk bisa memilih platform dengan berbagai platform. Jadi terbuka ya Pak ya. Untuk platform-platform lainnya yang mungkin belum pernah dicoba. Gitu. Karena semua platform itu ya market, pasar di mata penjual gitu. Betul. Jadi bukan hanya satu platform yang punya pasar banyak aja, jadi platform lain juga punya pasar sendiri-sendiri juga. Semakin banyak pilihan, semakin banyak pasarnya. Iya gitu. Baik. Nah Kang Al mungkin boleh disampaikan juga nih, tadi kan seputar tantangan ya, kalau sekarang mungkin perubahan apa yang mungkin terasa begitu ya, setelah aktif memasarkan produk secara digital, selain tadi penghasilan yang cukup signifikan? Ya alhamdulillahnya saya udah mengembangkan di berbagai warga di situ. Oke. Gitu. Jadi berbagi informasi. Terus informasi digital buat ke anak-anak muda yang
bisa mengembangkan bisnis ini ubi gitu kan. Gitu. Jadi soalnya beda-beda, kalau bisnis ubi kan ada yang pakai cara ini platformnya, terus dipasang di iklan-iklan ini gitu ya. Soalnya kan kalau ubi berbagai macam cara buat cara untuk memasarkannya, kayak model bruli ya, kayak gitu, kayak model-model Jepang kan kayak gitu. Iya saya gitu. Pernah lihat mungkin dari sisi pengolahannya kemudian dikontenkan begitu ya Kang ya. Itu jadi bikin menarik. Bikin menarik. Termasuk yang memasukkan seperti keju atau apalah ya Kang ya, di oven dan dipanggang. Ini artinya juga bisa membuka kesempatan gitu ya untuk masyarakat luas atau pelaku UMKM bahwa cara berinovasi itu tidak sempit. Ternyata memang banyak hal yang mungkin juga salah satunya pelaku UMKM yang saat ini hadir, Kang Alfarizi juga melakukan berbagai cara. Kalau melihat teman-teman lainnya, para pelaku UMKM juga khususnya mungkin di bidang yang sama, seperti apa mereka istilahnya memandang sebuah pelajaran terkait dengan platform digital ini bisa menguntungkan Kang? Apakah ada juga yang kontra atau misalkan yang memberikan masukan terhadap Akang? Kalau sekarang alhamdulillahnya banyak yang minat gitu. Banyak yang minat karena tadinya melihat perkembangannya lebih, wah dari 1 ton bisa sampai 5 ton per hari gitu, bahkan lebih. Jadi mereka yang ngirim-ngirim tuh jadi tertarik gitu. Nah, saya kasih tahu caranya, ya alhamdulillah bisa berkembang jadi e-commerce yang lainnya. Baik. Nah ini juga ada keterkaitannya yang mungkin juga ingin saya tanyakan dari ranah pemerintah ya, bersama dengan Bu Yuke. Kalau dinas apakah juga bisa menginformasikan Bu terkait dengan indikator dari keberhasilan penguatan UMKM ini melalui digitalisasi bisnis, dan juga selain tadi melihat peningkatan dari sisi omsetnya, Bu Yuke? Iya, omset memang penting untuk dilihat ya, untuk satu keberhasilan dari UMKM. Tapi itu bukan satu-satunya ukuran. Jadi kami melihat apakah UMKM menjadi lebih percaya diri, ya, lebih konsisten memanfaatkan digital, dan lebih rapi dalam mengelola usahanya, itu menjadi salah satu tolak ukur yang lain. Nah, perubahan pola pikir dan cara berusaha ini justru menjadi fondasi usaha mereka secara jangka panjang. Dan ketika UMKM sudah terbiasa berpikiran digital, mereka akan lebih siap menghadapi perubahan. Perubahan pasar ataupun perubahan apapun, mereka akan lebih adaptif. Nah, jadi pola pikir dan cara berusaha ini penting untuk kita lihat dari sisi keberhasilan UMKM. Tidak omset aja. Omset kan istilahnya nilainya dalam bentuk materi ya. Tetapi materi kalau kita tidak punya strategi dan lain sebagainya, itu pun akan useless, nanti malah omsetnya akan turun gitu. Nah, pola pikir yang harus kita buat untuk fondasi usahanya. Itu Mas. Ya, berarti memang kalau misalnya melihat omset secara praktisnya bisa menjadi sebuah motivasi aja begitu ya Bu ya. Di samping dari beberapa indikator yang tadi Bu Yuke sampaikan. Baik, mudah-mudahan ini bisa memotivasi juga nih Kang Al selaku pelaku UMKM, khususnya yang juga memberikan potensi lokal terkait dengan produknya yaitu ubi Cilembu. Kang, setelah berinovasi dan juga melakukan platform digital begitu ya, memanfaatkan marketplace dan sebagainya. Mungkin apakah juga bisa diinformasikan, tadi kan bisa dikatakan beberapa kali lipat ya, mungkin dari 1 ton sampai jadi 5 ton. Omset tertinggi mungkin, apakah mungkin juga akan mau bercerita sebagai sebuah penggait lah supaya pelaku UMKM lain bisa termotivasi? Untuk UMKM lain ya, kita kalau misalkan dalam bidang usaha gitu, yang penting fokus. Yang penting fokus, terus giat aja. Motekar kalau bahasa Sundanya, motekar. Kalau saya kan otodidak, nggak ada dari turunan gitu, bisa lembu, soalnya beda daerah ya. Cuman karena alhamdulillah di situ bisa mengembangkan daerah itu, nggak bisa jual ubi dari petani. Cuman kalau saya, kita udah bisa nih digital, dimanfaatkan lah itu digital. Sekarang sampai ubi yang kecil sampai yang besar super semuanya ada. Hampir udah main digital. Omset gitu. Yang paling bikin Akang berkesan Kang, mungkin boleh disampaikan juga berapa nih? Alhamdulillah sih ya, sampai sekarang kemarin udah ke
beli rumah. Masya Allah, luar biasa ya. Mudah-mudahan ini bisa memotivasi teman-teman pelaku UMKM yang lainnya di Jawa Barat untuk bisa lebih memaksimalkan peran dari kehadiran dari marketplace dan juga platform media sosial untuk bisa menambah bisnis digital yang lebih masif begitu. Terima kasih Kang Al, dan berikutnya mungkin Pak Rohmat juga kembali boleh disampaikan apa Anda melihat juga dampak dari digitalisasi ini bisa menambah gitu ya dari penciptaan lapangan pekerjaan dan juga ekonomi kreatif di sektor UMKM Jawa Barat. Baik Kang, jadi saya melihat digitalisasi itu bukan menghapus pekerjaan, tapi justru menggeser peluang, menggeser peluang. Baik. Dari tenaga kerja fisik ke tenaga kerja kreatif. Makanya oleh karena itu sekarang berkembang apa yang disebut dengan ekonomi kreatif. Betul. Jadi digitalisasi itu pada kenyataannya telah membuka lapangan kerja baru di sektor kreatif dan teknologi mikro. Banyak pekerjaan baru muncul seperti konten kreator UMKM, admin digital, analisis data, desainer, bahkan hingga digital marketer. Jadi itu kreativitasnya di situ gitu. Jadi transformasi digital itu bukan menghilangkan kerja manusia, tapi mengubah bentuknya. Baik. Gitu, mengubah bentuknya aja. Betul. Jadi pegawaian mah rea, bahkan lebih rea. Luar biasa. Nah itu terlihat dari segi omset, kemudian juga tadi pengembangan mungkin yang tadinya divisinya hanya beberapa ya Pak ya, nambah lagi seperti Kang Al tadi sampaikan. Ada khusus divisi host, bahkan mungkin juga bisa kita katakan tadi kesempatan yang disampaikan ada juga afiliator begitu ya Kang ya. Nah kalau Kang Al mungkin melihat yang paling dibutuhkan saat ini oleh UMKM apa? Mungkin ada yang bisa disampaikan juga kepada Bu Kadis ya, dan juga mungkin saat ini ada Pak Rohmat juga termasuk juga pemirsa. Apa yang mungkin bisa ingin diharapkan dari UMKM ini? Kalau saya kalau di usaha saya tempatnya sempit. Akses berarti ya. Akses. Terus tadinya kan masuk biasa box kayak gitu, cuma sekarang mobil kecil. Terus di daerah saya juga ada beberapa, yang satu buat nyuci sama yang buat paket. Itu udah menyempit benar-benar ya, tapi alhamdulillah kedepannya karena memang nggak susah sekarang e-commerce kan diambil gitu, di pick up. Jadi nggak kita perlu mengeluarkan kendaraan yang lain gitu. Jadi ada efisiensi dari segi itu ya Kang ya, budget untuk akomodasi transport gitu ya. Transportnya. Baik, terima kasih Kang Al. Berikutnya Bu Yuke mungkin yang ingin juga saya tanyakan, apa visi jangka panjang dari Dinas KUKM Jawa Barat dalam membangun UMKM yang berbasis digital ini, namun juga tetap mengangkat dan juga identitas dari lokal Jawa Barat itu sendiri, Bu. Ya, visi kami adalah membangun UMKM Jawa Barat yang lebih maju secara digital ya, tapi tetap berakar pada nilai dan kearifan lokal. Karena digitalisasi itu tidak boleh menghapus identitas daerah, justru harus menjadi sarana untuk memperkenalkan budaya, cita rasa, apalagi tadi kan ubi Cilembu gitu ya. Ubi Cilembu itu rasanya seperti ini, seperti ada yang rasanya seperti madu. Nah itu harus bisa terungkapkan gitu. Dan pasti ditambah dengan kreativitas Jawa Barat yang bisa menjangkau pasar lebih luas. Dan kami berkeinginan UMKM tidak hanya tumbuh secara ekonomi saja, tetapi juga menjadi kebanggaan daerah. Dan terlebih lagi harus menjadi penopang ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Itu harapan kami ke depannya. Karena sekali lagi Mas, teknologi itu hanya alat. Dan yang paling penting adalah memastikan UMKM Jawa Barat tumbuh bersama masyarakat dan tidak tertinggal di tengah perubahan zaman. Harus adaptif. Baik. Terima kasih Bu Yuke, mudah-mudahan menjadi insight yang positif ya untuk pelaku UMKM Jawa Barat, dan program-program dari Dinas KUKM juga bisa lebih masif memberikan manfaat terbaik untuk warga Jawa Barat. Berikutnya Pak Rohmat, mungkin boleh disampaikan juga nih terkait dengan rekomendasi utama untuk penguatan UMKM di Jawa Barat, bisa istilahnya menjadikan ini sebagai bukan omset penjualan saja tapi juga keberlanjutan.
Jadi gini Kang, jadi transformasi digital itu saya sepakat dengan Bu Kadis tadi, itu yang berkelanjutan itu bukan dari alat, tetapi dari kebiasaan belajar dan kolaborasi. Nah itu penting di era digitalisasi ini. Jadi keberlanjutan digital UMKM itu bergantung pada satu kapasitas belajar yang terus menerus, continuous learning mindset. Jadi si UMKM itu harus punya keinginan belajar terus menerus, adaptasi dengan perkembangan teknologi digital yang sekarang sedang berkembang, terus pencatatan keuangan dan data pelanggannya yang rapi, gitu. Itu penting juga, karena mempersiapkan dia jadi besar, gitu. Dan yang terakhir yaitu konektivitas dengan ekosistem ya seperti kampus, dinas, komunitas digital dan lain-lain. Begitu sih Kang. Mudah-mudahan ini bisa membuka beberapa poin-poin penting begitu ya untuk melakukan bisnis digital UMKM ini ya. Terima kasih Pak Rahmat. Berikutnya Kang Al juga boleh disampaikan berbicara mengenai kesuksesan ataupun juga perjalanan merintis usaha ini kepada para pelaku UMKM di Jawa Barat. Apa yang ingin disampaikan untuk memotivasi supaya bisa yakin tanpa ada keraguan untuk memulai bisnis digital? Singkat saja Kang Al. Yang penting kita fokus dengan e-commerce, terus tekun, cara bermainnya, strateginya harus rapih, itu aja. Baik, luar biasa. Mudah-mudahan sukses terus buat Kang Al dan ke depan bisa menginspirasi banyak orang. Terima kasih juga Pak Rahmat dan Bu Yuke. Terima kasih atas kehadirannya serta pemirsa yang sudah menyaksikan Dialog Kibar sore hari ini. Saya Gilang Hafizi pamit menutup perbincangan kita dalam Dialog Kibar sore hari ini. Saya Gilang Hafizi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.